Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Win ACC teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial sederhana ya, dimana di depan saya ini ada satu buah biled, tapi tidak ada suron atau framenya ya, atau angel S-nya ya. Ini cuma lampu bilednya saja. Kebetulan ini punyanya pasien. Ini satu. Kemudian di sebelahnya sini ada dioda. Kebetulan ini juga saya punya 5 ampere voltase tinggi ya. Karena di sini untuk gelang atau cincin diodanya itu berwarna merah. Ini menunjukkan untuk arus besar. Kemudian satu buah relay 4 kaki. Kemudian ada 4 biji atau 4 piece sekun ya. Di sini saya akan memberikan tutorial sederhana saja untuk pemasangan biled menggunakan relay 4 kaki atau 4 pin. Kemudian pada biled ini mungkin teman-teman melihatnya berbeda dengan biasanya ya. Sebetulnya ini sama. Perbedaannya tidak pakai angel S atau suronnya. Dan di sini juga tidak memakai diamond. Kemudian lagi di sini ada 4 kabel, dimana 2 kabel itu masuk ke bagian balas. Ini kalau masuk ke bagian balas ini udah otomatis untuk menyalakan lampunya ya. Kemudian lagi ada 2 kabel warna hitam-hitam, ini udah umum. Ini bagian solenoid untuk magnet penggeraknya ke atas ke bawah ya. Ini nanti berfungsi sebagai untuk lampu jauhnya. Sebetulnya untuk lampu jauh, lampu pendek itu hanya satu saja. Untuk lampunya hanya ada satu. Kan tetapi cara kerjanya itu cuma ditutup dengan atau dibuka tutup saja untuk lampunya menggunakan solenoid atau magnetnya ini ya. Oke. Selanjutnya untuk mengetahui mana ini kaki min, ini kaki plus, kita coba dengan arus 12 volt. Nah, berhubung ini menggunakan lampu LED, otomatis ada kaki min dan plusnya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mencari mana plus mana negatifnya, ini kita langsung saja cek dengan voltase 12 volt begini. Bolak-balik nanti tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, kalau ini udah menyala berarti ini udah ketemu mana positif mana negatifnya. Jadi di sini untuk positifnya warna biru, kemudian di sini negatifnya warna hitam. Kalau kita balik begini tidak akan nyala. Jadi teman-teman tidak usah takut konslet ya. Nah, ini tidak akan nyala karena ini LED, light emitting dioda ya, dimana dioda itu penyarah arus, dan ini dioda yang bisa menyala. Artinya kalau dioda itu ada kaki plus dan minusnya. Apabila kebalik cuman nggak bisa nyala, tapi tidak ada masalah untuk konslet atau apa. Oke, kita tadi udah balik begini nggak nyala ya. Kemudian kita coba lagi apakah mati atau enggak ya. Nah, ini menyala teman-teman. Artinya apabila kita mencoba LED dengan posisi arusnya itu kebalik min plus, itu tidak ada masalah selama penyambungan kabelnya itu aman teman-teman. Oke, untuk yang kedua, kabel kedua, ini bagian solenoid. Bagian solenoidnya ini bisa bolak-balik karena ini merupakan magnet ya, sama dengan relay ini teman-teman.
Kita coba aja, kita kasih arus 12 volt juga. Nah ini berbunyi ya teman-teman. Kita balik untuk arusnya. Nah ini juga normal. Cara kerjanya itu sama dengan relay ini nanti teman-teman. Nah sekarang kita tadi udah pastikan ini untuk coklat ini negatif ya. Ini kita gabung aja salah satu, kemudian yang ini juga kita gabung nantinya dengan dioda. Kita lihat dulu untuk nyala lampunya. Nah ini lampu pendek. Kemudian ketika lampu dikasih arus lampu jauh, nah ini berkedip begini teman. Nah begini aja. Sebetulnya lampu jauh pendeknya itu cuma satu saja, dan bisa berubah itu karena ada solenoid tadi yang menutupi lampu ya, jadi kelihatan ke atas ke bawah teman-teman. Oke, sebelahnya lagi ini ke bagian relay. Relay ini ada kode 8586, itu berpasangan ya, bolak-balik tidak masalah. Cara kerjanya seperti solenoid tadi. Kita coba saja. Oke. Nah ini menyala ya teman-teman. Kita coba balik ke sini, apakah bisa juga. Nah ini juga bisa teman-teman, cuman tidak bisa menyalakan lampunya itu, karena kalau lampu LED-nya itu kan ada kutub positif negatifnya. Tapi tidak masalah apabila teman-teman kebalik. Jadi nanti untuk pemasangannya lebih bagusnya kita cek dan kita bikin seperti ini, jadi kelihatan ini normal apa tidak, itu ada cahaya dari lampu LED ya. Kodenya 85 sama 86 teman-teman, ini berpasangan. Kemudian pasangan kode 30 berpasangan dengan 87. Kalau 8586 ini sebagai pemicu atau pematiknya ya. Kemudian kalau bagian 30 sama 87 ini bisa bolak-balik juga teman-teman. Untuk fungsi 30 sama 87 ini, ketika kode 86 sama 85 ini tidak ada arus, maka 30 dengan 87 ini tidak terhubung ya. Di sini ya, tidak terhubung. Ini kita coba aja. Kita coba lagi, kita kasih arus untuk 85 86 teman-teman ya. Nah, bisa diperhatikan di sini. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini ya. Di sini perhatikan. Ini relay ini fungsinya sebagai saklar otomatis saja teman-teman. Pada video saya sebelumnya itu juga sudah saya bahas tentang relay ya. Bisa dicek pada video sebelumnya. Nah, cara kerja relay ini ketika ini ada arus masuk ke 86 sama 85, maka 30 dengan 87 ini akan terhubung. Apabila tidak ada arus, maka ini terputus ya. Nah, kenapa ini harus pakai relay lampu biletnya? Karena untuk bilet ini menggunakan arus besar, karena di sini wattnya itu sekitar 36 ya teman-teman. Maka kita ambilkan arus itu langsung dari aki. Nah, kalau dari aki itu arus sentralnya teman-teman. Apabila tidak memakai relay atau tidak diambilkan dengan arus aki langsung, cuma diambilkan dari kontak, ini akan redup sedikit karena ada pembagian arus dengan komponen lainnya ya pada kendaraan ya. Kemudian akan saya rakit untuk sekunya.
Ini sengaja saya tidak menggunakan soket dulu ya, biar teman-teman itu bisa paham di sini, biar kelihatan. Nah, ini untuk 30 sama 87 ini bisa bolak-balik juga. Nah, ini untuk kode 30 ya teman-teman. 30 itu kita biasanya itu ikutkan aki. Untuk kode 30 biasanya itu bagian aki teman-teman. Ini saya balik aja untuk warna kabelnya. Begini. Ini yang 30, ini yang 87. Oke. Kemudian untuk 87 nya kita masukkan ke bagian positif lampu biletnya yang ini ya, di sini ya, yang masuk ke balas. Kemudian yang ini nanti ikut aki 12 volt ya. Kemudian lagi di sini untuk pemicunya ini nanti masuk ke bagian saklar ya teman-teman, saklar dimnya ya, kode 8586. Nah begini. Untuk ini kan positif negatif. Nah ini salah satunya, ini kaki negatif kita masukkan jadi satu di sini ya. Masukkan ini negatif dan ini untuk pemicunya. Nah, kemudian ini saya umpamakan untuk kabel lampu pendek teman-teman, putih ya, lampu pendek. Ini kita kasih arus dulu untuk bagian negatif. Kemudian ini sentral akinya 12 volt di sini. Kemudian di sini untuk bagian saklarnya ya. Saklarnya ya di sini. Di sini saklarnya di sini. Ini anggap aja ini kontak ya. Nah, begini. Kemudian untuk yang ini lampu bagian jauh ya, lampu jauh atau bagian solenoidnya ini nanti kita gabungkan ke sini teman-teman. Nah, ke sini ya. Nah, begini ya. Untuk lampu pendeknya ini ke sini. Plug ya, ini ya. Begini. Nah, kemudian untuk lampu beletnya ini kan cuman ada satu, dimana lampu jauh sama lampu pendek itu jadi satu teman-teman. Nah, untuk menggabungkannya lampu jauh dengan lampu pendek, caranya kita menggunakan dioda di sini ya teman-teman. Kita gunakan dioda dari arah lampu jauh ke lampu pendek. Oke, seperti ini ya, saya rakit sederhana saja. Ini untuk bagian lampu pendeknya ya. Ini lampu pendek seperti ini teman-teman ya. Kemudian yang ini ikut ke solenoid ya, solenoid. Nah begini ya. Kemudian kita coba lagi, ini 12 volt ya, aki 12 volt langsung yang dari 30. Kemudian kita kasih arus dari tombol lampu pendek teman-teman. Nah ini menyala ya. Nah begini, ini menyala.
Kemudian kita nyalakan untuk lampu jauhnya. Nah, ini teman-teman ya, ini berkedip ya untuk lampu biletnya ya. Nah, jadi untuk fungsi dioda ini menjamper ya, menjamper dari lampu jauh ke bagian lampu pendek ya. Yang ada cincin gelangnya ini mengarah ke bagian lampu pendek ya, begini. Jadi kalau lampu pendek menyala, lampu jauhnya tidak akan menyala karena ini diodanya satu arah ya. Kemudian apabila kita menyalakan lampu jauh, lampu pendek juga menyala karena di sini ada dioda. Dioda ini fungsinya untuk penyearah arus dari sini ke sini ya, tapi kalau ke sini tidak bisa, bisanya satu arah teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan di sini akan saya gambarkan untuk skemanya ya, secara sederhana ya teman-teman. Oke, ini akan saya gambarkan dulu. Oke, saya gambarkan cara sederhana saja ya. Ini bagian relay di sini ya. Ini relay. Nah, ini relay. Ini sama di sini 87 30, yang ini 85, yang ini 86 ya. 86. Kemudian di sini ada lampu biletnya, lampu bilet ini masuk ke balas ya, balas. Kemudian di sini ada kabel 2 selenoid ya. Ini bilet. Kemudian ini ada kabel 2 ya teman-teman. Nah, ini kabel 2 ini ada, ini saya kasih negatif, ini positif, dan ini negatif, ini positif ya, seperti ini. Nah, di sini untuk negatifnya kita gabung saja jadi satu ya. Ini masuk ke bagian ground. Gini ya teman-teman. Nah, ini ground. Kemudian ini balasnya yang plus, ini masuk ke 87 teman-teman. Ini 87. Kemudian selenoid ini masuk ke bagian kabel lampu jauh, kemudian saklar ya, ini saklar. Kemudian yang 30 ini aki plus, ini bisa ditambahkan dengan fuse ya, atau sekring ya, ini fuse. Nah, ini aki. Kemudian untuk 85 nya ini kita masukkan jadi satu ke ground ya, ground. Ini ground teman-teman ya. Kemudian 86 ini saya gabungkan ke sini saja ya. Ini lampu pendek, saklar dim ya, ini saklar dim. Nah, untuk diodanya dari lampu jauh ya, lampu jauh ini masuk ke sini teman-teman. Ini untuk diodanya arahnya begini ya. Kalau saya kasih simbol nanti malah bingung. Ini arah cincinnya teman-teman, dioda. Nah, seperti ini ya.
ini plus, ini min. Untuk dioda itu kodenya anoda dan katodanya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau dari sini ini nanti masuk ke kontak ya, kontak plus. Nah, sederhana seperti ini ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk teman-teman yang belum paham bisa di screenshot seperti ini ya, mudah sekali teman-teman ya. Oke, untuk videonya mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semuanya. Untuk para senior, saya juga masih belajar di sini, jadi mohon untuk koreksinya karena di sini saya juga masih banyak kekurangan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari tadi, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.